Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya. Legenda burung ajaib. Pagi yang cerah menyambut desa Sukamaju dengan udara segar dan langit biru cerah. Rara dan teman-temannya sedang berkumpul di bawah pohon mangga besar di halaman rumah Pak Hadi. Di tangan Pak Hadi tergenggam buku tua berlapis kulit yang diberi judul Legenda dari Langit. Dalam cerita ini, ujar Pak Hadi membuka halaman bergambar. Dikatakan bahwa dulu desa kita pernah diselamatkan oleh seekor burung ajaib yang datang dari utara. Burung itu tak bisa dilihat oleh sembarang orang, hanya mereka yang bersuara jujur dan berniat menjaga yang bisa melihatnya. Bimo langsung berdiri. Burung itu bisa bicara, Pak? Tidak, jawab Pak Hadi, tapi ia mengirimkan tanda lewat nyanyiannya. Danu menekuni ilustrasi dalam buku. Burung ini mirip dengan gambar di salah satu gulungan di ruang bawah tanah rumah panggung. Dan arah utara, berarti kita harus menuju hutan cemara di belakang perbukitan. Mira mengangguk. Waktu kita ke sana dulu, kita dengar suara nyanyian aneh, tapi tak tahu dari mana. Rara bangkit penuh semangat. Kalau burung itu bagian dari cerita lama, kita harus cari tahu kenapa ia muncul dan apakah ia masih ada. Perjalanan mereka pun dimulai. Melewati ladang luas yang mulai menguning, sungai dangkal yang gemericiknya menyejukkan, hingga ke batas hutan cemara yang sunyi. Lala tampak sedikit gugup, tapi tetap menggenggam bonekanya erat. Saat mereka masuk ke dalam hutan, angin mendadak berhenti. Suasana begitu hening hingga mereka bisa mendengar napas sendiri. Namun di kejauhan, terdengar nyanyian lembut, seperti seruling alami yang dilantunkan oleh alam. Dengar itu, bisik Mira. Mereka mengikuti suara itu, melintasi akar-akar besar dan kabut tipis yang menggantung. Di sebuah bukit kecil di tengah hutan, mereka menemukan batu besar berbentuk sarang burung. Di atasnya, terdapat bulu panjang berwarna biru keunguan yang bersinar. Rara mengambil bulu itu perlahan. Tiba-tiba, bulu tersebut mengeluarkan nyala cahaya dan melayang ke udara, membentuk pola pusaran. Kemudian, dari langit, seekor burung besar turun perlahan. Tubuhnya bercahaya lembut, dengan bulu-bulu yang berubah warna mengikuti cahaya sekitar. Matanya tenang, penuh kebijaksanaan. Burung itu mengelilingi mereka sebentar, lalu terbang rendah ke arah matahari terbit, meninggalkan jejak bercahaya seperti jalur pelangi. Danu berseru, ia ingin kita mengikutinya. Dengan cepat, mereka berlari mengikuti arah terbang burung tersebut. Jalurnya membawa mereka ke celah tebing kecil yang tertutup dedaunan. Di dalamnya tersembunyi altar batu bundar dengan simbol burung dan cahaya matahari. Di tengah altar terdapat potongan batu berbentuk sayap dengan tulisan, yang mengikuti suara akan menemukan harapan, yang mengerti nyanyian akan menjaga kedamaian. Pak Hadi muncul dari balik pepohonan, nafasnya teratur. Kalian telah melihatnya, burung ajaib sang penjaga langit. Ia datang hanya saat keseimbangan desa mulai goyah. Rara bertanya, berarti ada yang mengganggu keseimbangan itu? Pak Hadi mengangguk. Mungkin bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Ketika kita lupa menghormati alam, lupa mendengarkan satu sama lain. Mira menggenggam potongan batu sayap itu. Kita harus menjaganya. Bukan hanya simbol ini, tapi semuanya. Burung itu kembali terbang tinggi dan menghilang di balik awan, meninggalkan satu bulu kecil yang jatuh ke tangan Lala. Ia tersenyum dan berkata, kita semua punya sayap, meski tak kelihatan. Kesimpulan moral, dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa legenda bukan sekadar cerita lama, tapi pengingat tentang tanggung jawab kita terhadap alam dan sesama.
Burung ajaib adalah simbol dari harapan, keseimbangan, dan kejujuran hati. Mereka sadar menjaga warisan bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang menjaga harmoni hari ini agar masa depan tetap bercahaya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.